Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini niat ingsun aku mau sharing semua program hamil yang udah temen-temen nantikan. Setiap hari Instagramku dipenuhi dengan DM Mbak Ulfi, please share dong promil waktu hamil Syahmi dulu gimana bisa jadi anak yang cerdas, Masya Allah. Sampai yang anak kedua ini banyak juga yang minta promil setelah kuret. Jadi di video kali ini aku nanti bakal share gimana aku promil waktu anak pertama, waktu barusan nikah banget. Dan yang kedua itu ketika aku selesai kuret. Banyak ternyata teman-teman yang senasib di Instagram, banyak yang mbak aku kuret kok belum hamil sampai sekarang. Dan di video kali ini aku bakal share semuanya yang menurutku ini ampuh di badanku. Semoga bermanfaat. Pertama, aku mau menggarisbawahi bahwa promil ini cocok-cocokan ya teman-teman. Jadi perlu di disclaimer bahwa promil itu disesuaikan juga dengan kondisi badan. Hormon manusia juga berbeda-beda. Tapi yang aku sharing ini yang cocok di badan aku. Tentunya itu poin pertama. Nah, poin keduanya, aku yakin sih semua pasangan yang menantikan garis dua nggak disuruh pun pasti doa kalian mempeng, bener-bener doa ke Allahnya pasti udah kenceng ya tanpa kita suruh pun. Tapi aku mau menggarisbawahi juga di poin kedua ini bahwa Allah itu udah tahu kapan si pasangan tersebut diberi kepercayaan, kapan diberi amanah. Karena punya anak itu gak sekedar hamil dan melahirkan aja, tapi juga bagaimana kita menjaga amanah Allah, mempertanggungjawabkannya selama hidup kita sampai di akhirat. Jadi insya Allah Allah tuh tahu kapan kalian punya, kapan waktu yang tepat. Jadi selalu positive thinking dan selalu berprasangka baik pokoknya ya sama Allah. Jangan sampai udah apa-apa mikir ya Allah apa aku kakean dosa sampai radang dikei anak, jangan kayak gitu. Pokoknya kalian tuh setelah berusaha harus pasrah. Dan yang ketiga, poin ketiga ini aku mau menggarisbawahi juga bahwa ini adalah program yang aku lakukan ini tuh research-nya bukan yang melewati ratusan juta. Kan ada program bayi tabung, ada yang sampai bisa beli mobil buat program ini. Ini program yang ekonomis, ada jalur akhirat dan duniawi. Jadi ada medis dan non medisnya. Nanti kalian simak aja yang menurut kalian belum pernah dicoba dari semua yang pernah kalian baca. Semoga program yang aku lakukan ini cocok di teman-teman semuanya. Awal memulai promil di anak kedua ini di bulan Desember 2019. Waktu itu aku udah pernah sharing ke teman-teman semuanya kalau aku pernah keguguran di kehamilanku kedua. Nah, setelah keguguran itu aku jadi mempunyai mental dan keberanian untuk mempunyai anak kedua, untuk menggantikan anakku yang udah keguguran ini tadi. Nah, banyak yang bilang kalau selesai kuret itu susah hamilnya. Ada yang gampang tuh malah justru 1 bulan, 2 bulan udah hamil lagi, 3 bulan udah hamil lagi gitu, hitungannya cepet. Tapi kalau kuret udah lebih dari 6 bulan, kata orang-orang tuh oh barangkali selesai kuret rahimnya jadi kering. Ada yang mitos bilang kayak gitu. Pas aku baca-baca pun juga agak ngeri ya kalau misalnya banyak cerita-cerita yang sharing-sharing, iya Mbak Ulfi aku kuret udah 3 tahun nggak garis 2 lagi, seperti itu. Nah, karena terhitung dari bulan Desember itu aku ngerasa kok nggak hamil-hamil dan aku udah nggak mens selama 4 bulan, aku mikir aku positif. Ternyata aku selalu tes pack negatif sampai aku lama-lama tuh udah panik sendiri, kok aku udah lebih dari 6 bulan gak hamil-hamil ya selesai dari kuret. Jangan-jangan aku termasuk golongan orang yang selesai keguguran ini susah hamil lagi. Karena banyak juga yang cerita-cerita dari klien-klien ibu-ibu pengantin yang cerita, anak saya ini anak tunggal mbak, dulu selesai punya anak pertama kuret terus susah hamil lagi, kayak gitu. Banyak banget yang aku dengerin di sekitarku kalau mereka pada punya anak tunggal tuh kebanyakan karena anak keduanya selesai kuret tuh langsung gak bisa hamil lagi gitu loh. Sedangkan aku tuh sama suami memang pengen punya anak banyak, jadi kita
lumayan panik. Setelah itu baru kita mencoba-coba untuk promil gitu. Nah, dari promil ini aku sama suami baca-baca gimana sih sebenarnya yang benar. Karena waktu aku promil Syahmi dulu, jujur aja itu promil yang menurut aku standar dan semua orang pasti tahu. Nah, aku bakal sharing nih waktu aku promil Syahmi itu gimana. Jadi waktu aku promil Syahmi itu ceritanya aku selesai wisuda, Mas Husni ngehitbah aku. Mulai dari aku dihitbah, aku udah memperbaiki pola hidupku. Aku makannya eat clean, sayur, bener-bener ya dari pagi tuh aku nge-shake gitu. Shake apapun, bikin smoothies atau buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Siangnya aku makan sayur bening, malamnya makan capcay. Bener-bener kayak tiap hari gitu terus sayur. Makanannya makanan rebus-rebusan. Pokoknya gak pernah gorengan, gak pernah makanan junk food. Bener-bener sehat, setiap hari olahraga. Aku jaga kesehatan banget. Dan yang paling penting aku minum Prenagen Essensis. Itu kan udah banyak ya yang pada tahu ya. Oh, kalau udah mau nikah tuh minum susu Prenagen Essensis biar mempersiapkan rahim biar subur, intinya kayak gitu. Waktu aku jeda dari hitbah ke nikah itu tuh selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu aku memperbaiki pola hidupku. Aku hidup sehat, minum Prenagen Essensis, kadang juga minum asam folat. Nah, mungkin karena gara-gara itu terus ketambah lagi waktu aku akad nikah itu aku mens hari kedua. Dimana kalau kata orang Jawa, ketika kamu menikah dan kamu mens itu biasanya langsung dung gitu. Banyak yang bilang, wah iki langsung jadi, langsung dua anak, plak deng, nemplak blendeng, katanya gitu. Dan ternyata bener, abis aku akad itu kan aku menuju ke resepsinya kan kayak dari akad sendiri, resepsi sendiri, udah matu sendiri. Baru selesai itu tuh aku sama suamiku bener-bener enggak kumpul karena aku masih punya beberapa tabungan murid. Waktu itu aku lagi rame banget. Aku punya murid privat makeup class di Semarang karena aku masih mondok di Semarang. Dan aku punya kos-kosan yang khusus untuk ngelesi murid-murid aku di sana. Jadi aku nginep di Semarang dan suamiku waktu itu jadi ketua panitia PMB di kampus. Jadi dia bener-bener sibuk banget ngurusin mahasiswa baru yang masuk ke kampus. Karena ketua panitia itu tadi, jadi dia juga harus nginep di Jepara karena harus dari pagi banget jam 6 sampai malam banget harus masih rapat lagi. Jadi selesai nikah tuh kita bener-bener gak pernah kumpul, gak pernah tidur berdua gitu. Intinya belum pernah bercinta selama menikah itu. Sampai aku suci. Terus akhirnya di minggu kedua pernikahan itu kita baru bulan madu. Nah, bulan madunya itu memang aku sama Mas Husni udah janjian, pokoknya malam pertama harus di Maldives, di atas laut. Bener-bener aku sama Mas Husni menjaga banget biar kita gak berhubungan sepanjang itu. Jadi setelah 2 minggu menikah, aku sama Mas Husni baru berhubungan. Dan mungkin disitulah karena aku subur, kan masa subur itu 2 minggu selesai mens itu tadi kan. Dan mungkin itu aku subur-suburnya dan rahimku udah siap untuk dibuahi karena memang aku sudah mempersiapkannya 1 tahun. Di situ aku kayak cuman berhubungan di situ aja, pulang-pulang jeda 2 minggu, aku tuh kayak tiba-tiba doyan banget nasi. Yang aku tuh gak suka sama nasi, tiba-tiba aku suka banget nasi. Terus makanku banyak banget. Terus Mas Husni tuh juga mual muntah gitu. Waktu itu dia lagi ada dinas di Surabaya, tiba-tiba dia muntah-muntah gitu. Terus badanku juga kayak malas gitu, olahraga malas. Padahal biasanya kalau gak olahraga tuh aku sampai nangis. Karena aku tiap hari benar-benar olahraga, selalu olahraga. Nah, di waktu itu aku langsung mikir apa aku hamil ya. Ternyata pas aku tes pack hamil. Jadi menurutku faktor aku promil yang anak pertama yang Syahmi itu karena aku hidup sehat, makan makanan clean food, menghindari junk food, olahraganya teratur. Dan itu aku juga minum Prenagen Essensis. Semuanya benar-benar istiqomah aku lakukan. Dan aku melakukan hubungan ketika aku masa subur. Jadi selesai mens waktu akad itu, langsung aku pas berhubungan langsung jadi. Jadi benar-benar waktu Syahmi tuh aku gak mens lagi. Waktu mensnya berarti waktu akad aja. Jadi selesai menikah aku gak ada
gak ada mens lagi, tapi aku langsung hamil gitu teman-teman. Jadi kalau mitos orang-orang bilang kalau wah nek nikah pas mens berarti bakal gampang duwe anake, itu mungkin aja karena itu terjadi di aku. Tapi ini minusnya orang-orang yang tidak paham teori tersebut bakal mikirnya itu bakal hamil di luar nikah. Kenapa? Karena kalau misalnya dihitung-hitung ya, Syahmi lahirnya itu 9 bulan pas gitu. Tapi kalau orang tidak paham akan ilmu hitung-hitungan kayak HPHT, HPL kayak gitu-gitu, itu nanti bakal mikirnya kayak gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang ketika nikah itu mens dan gak bakal mens lagi tapi langsung hamil, biasanya memang keluarnya itu kalau dihitung itu tuh jadi pas banget di bulan ke-9 dia menikah. Loh kok ujuk-ujuknya wis lahiran, perasaan nembewi. Nikah kayak gitu, tapi itu hempas aja karena itu semua orang medis juga paham teori tersebut. Lalu aku bakal bahas yang promil anak kedua selesai kuret ini. Di bulan ke-6 aku nggak mens selesai kuret itu, aku memutuskan untuk tanya ke dokter dan aku pengen mencoba program hamil gitu. Aku mikirnya juga bakal bayar yang ratusan juta gitu kan, atau melewati bayi tabung atau gimana, karena kita belum ada teorinya, belum baca-baca. Jadi kita tanya dulu ke dokter. Ternyata ada obat di mana obatnya itu membuat kita mens, dan ketika mens itu nanti beberapa hari setelah mens kita diwajibkan minum obatnya itu ada 15 hari dan ada hari yang ditentukan kita masa subur. Di masa-masa subur itu kita wajib berhubungan dengan suami gitu. Nah, awalnya kan memang karena aku 6 bulan itu gak mens, aku dikasih obat istilahnya biar ambrol, biar badannya itu ngeluarin darah kotor itu tadi. Nah, ketika kita mens dikasihlah obat itu. Terus di hari itu pas kita berhubungan, nah selesai satu program tersebut, aku nyoba tes pack, ternyata aku masih negatif. Aduh, kok gak berhasil. Akhirnya aku datang ke dokter lagi, program kayak gitu lagi. Jadi itu intinya program untuk menyuburkan rahim, dimana kita dibersihin dulu tuh, darah mensnya diambrolin dulu. Terus beberapa hari setelah mens nanti dijelasin sama dokternya. Kalau nggak salah tuh seminggu setelah mens kita minum obat yang 15 hari itu. Nah di pertengahan itu nanti obatnya tuh ada kayak angkanya 1 sampai 15. Di pertengahan angka nanti kita dikasih tahu hari apa aja yang ampuh untuk bercinta sama suami. Pokoknya tanggal ini harus berhubungan gitu. Dan kita nggak boleh capek-capek kayak gitu kan. Itu masih gagal lagi. Selesai program itu pun aku ternyata masih negatif. Kita nggak putus asa, balik lagi ke dokter. Pokoknya seingat aku tuh, aku program minum pil itu tuh 3-4 kali program gitu, sampai aku yang berat badannya ideal jadi agak gendutan lagi. Mungkin karena efek itu tadi obatnya, dan katanya memang ada kandungan asam folatnya yang bikin nafsu makannya tuh melambung tinggi ke angkasa. Jadinya akhirnya kita aku kayak sudah mulai saya ya udahlah pasrah aja lillahi ta'ala gitu, karena kita udah 4 kali 5 kali program gitu sampai aku badannya melar tuh nggak dang positif. Akhirnya aku waktu itu nggak sengaja aku datang ke temanku itu, dia lahiran anak pertamanya. Tapi sebelum dia berhasil punya anak itu, dia juga melewati masa-masa kuretase. Kuret ketika anak pertama itu akan mungkin lebih sakit hati ya, maksudnya lebih deg-degan, lebih panik. Aku aja yang anak kedua kuret tuh kayak sedih banget, apalagi ku anak pertama yang belum pernah mempunyai anak, jadi kan pasti rasanya kayak kayak gitu kan. Nah, waktu aku rumah temanku sharing kalau dia itu ke toko itu ada obat Cina. Semua mbah-mbahnya, bude-budenya, bule-bulenya ngasih rekomendasi ke toko itu untuk minum obat tersebut. Dan aku yang namanya kita nggak ada pengalaman ya, aku dengerin beneran ya. Aku kayak wah keren nih sharingnya. Aku bener-bener simak. Ternyata dia itu
obat penyubur rahim. Jadi temanku itu beli obat penyubur rahim di toko tersebut atas rekomendasi bude-bude, nenek, kakek, mbah-mbah semuanya. Katanya itu obat penyubur rahim ketika selesai kuret gitu. Karena memang mitosnya kalau selesai kuret rahim jadi kering gitu-gitu kan. Akhirnya aku tanyalah sama dia di mana tokonya, namanya Herbamed di Semarang, deket-deket Gumaya situ. Terus pas kebetulan karena waktu itu aku sering banget dapat job pengantin di Semarang, aku nyari-nyari lah toko namanya Herbamed. Nah ini poin keduanya ya, yang ini poin herbal. Ini medis, sebenarnya tuh medis ya. Cuman banyak orang-orang yang nggak tahu gitu. Aku ke Herbamed, niatnya aku mau beli obat untuk penyubur rahim itu tadi. Ternyata pas di sana aku direkomendasiin sama mbaknya, "Mbak, nggak nyoba aku puntur?" gitu. Kalau misalnya teman-teman dengar kata-kata aku puntur, pasti langsung mikir, "Hah, aku puntur? Pasti serem, banyak jarum dan lain sebagainya," kayak gitu kan. Padahal aku puntur ini nggak ada rasanya. Jadi aku puntur tuh kayak jarum tapi super kecil-kecil kayak rambut gitu, bener-bener jarumnya tuh kecil banget. Kalau misalnya disuntik tuh gak ada rasanya disuntik gitu loh. Apa karena aku pain toleransinya tinggi, karena aku udah ngerasain sakitnya lahiran. Bener-bener yang paling sakit itu di dalam hidupku itu ketika lahiran. Jadi kayak kalau udah ngerasain lahiran, menurutku aku puntur tuh kayak kecil lah. Nah aku mencoba treatment akupuntur ini. Jadi poin keduanya adalah akupuntur teman-teman. Kalau misalnya teman-teman berani untuk mencoba treatmentku ini, insya Allah mungkin ini banyak yang belum tahu karena akupuntur ini banyak sekali manfaatnya. Tergantung kalian nanti keluhannya gimana, langsung aja ke terapisnya. Jadi akupuntur itu kayak menekan titik-titik yang kalian tuju. Kalau aku kan karena memang pengen menyuburkan rahim. Jadi tujuannya biar cepat hamil itu akupunturnya itu untuk menyuburkan rahim. Dan untuk menstabilkan hormon, karena ketika wanita hormonnya nggak stabil itu bakal susah untuk dihamili gitu. Jadi di sana aku program akupuntur di Herbamed Semarang ya, namanya Herbamed Semarang. Aku akupuntur dan direkomendasikannya itu paling bagus 12 kali atau minimal 8 kali pertemuan lah. Kalau bisa sih kamu istiqomah, misalnya 1 minggu sekali. Oke, berarti 8 minggu kayak gitu. Kalau aku dulu sesempatku, aku jujur aku nggak yang terjadwal gitu. Pokoknya tiap ada job pengantin di Semarang, aku selalu nyempetin ke Herbamed buat akupuntur di titik-titik dimana biar rahimku subur dan hormonku stabil. Dan di situ Mas Husni juga ikut, dia ikut sekitar 3 kali akupuntur. Jadi yang akupuntur enggak cuma istrinya aja, tapi suaminya ikut akupuntur. Nah selesai akupuntur dikasih obat Cina itu yang direkomendasiin sama temanku. Jadi di situ selain menstabilkan hormon, menyuburkan rahim, juga dikasih obat Cina itu tadi. Nanti obatnya tuh kayak dimasukin ke air anget, terus air angetnya diminum gitu. Ini namanya ikhtiar. Jadi aku kayak semangat melakukannya. Suamiku pun dia kan takut jarum, tapi memang akupuntur tuh emang jarumnya banyak banget. Cuman ketika dicoblosin tuh kayak nggak ada rasanya, bener-bener kayak cuman cetit, kayak cuman dicopot semut gitu loh guys. Nah jadi teman-teman kalau belum pernah mendengarkan treatment untuk segera garis 2 adalah akupuntur, coba akupuntur di Herbamed, itu aku rekomendasi banget. Dan harganya murah, cuman 100.000 tuh nggak ada ya, kayaknya tuh 90 ribuan. Cuman kalau misalnya kalian pengen nambah, aku darahnya rendah, atau kepalaku pusing, atau lututku sakit, atau pinggangku sakit, bisa ditambah. Tapi aku paling mentok tuh habisnya cuma 120 ribuan per sekali akupuntur. Jadi itu menurutku lebih murah daripada kalian kayak fisioterapi di rumah sakit gitu. Karena aku juga pernah punya cedera di lutut, fisioterapi sekali 125 sampai 140-an, tapi di situ tuh 90-an tuh udah sama. Pokoknya dia tuh sama-sama fisioterapi tapi dengan keilmuan Cina, intinya gitu. Apalagi kalau kita sendiri tahu kalau pengobatan Cina tuh ampuh kan. Nah di situ aku seneng banget bisa nemuin Herbamed. Ini menurutku ikhtiar yang paling ampuh juga di aku, karena selesai aku 12 kali itu memang aku qadarullah hamil.
Jadi ya barangkali akupuntur ini juga cocok di tubuh bunda-bunda semuanya. Nah sekarang berbeda kategori, tadi kategori medis, sekarang kategori non medisnya yaitu jalur akhirat. Dimana ini tuh juga menurutku ampuh juga amalan yang barangkali temen-temen semuanya belum pernah dengar. Ini amalan Asmaul Husna yang aku baca juga di buku. Kalau ini tuh ampuh dan akan bisa memberikan keturunan yang soleh solihah ketika kita mengamalkannya gitu istilahnya ya. Pertama, istri puasa 7 hari berturut-turut dimulai dari hari Minggu selesai hari Sabtu. Nah baiknya Pak suami juga ikutan puasa ya bunda-bunda, cukup 3 hari aja. Kalau si istri puasa 7 hari, suami puasa 3 hari aja, terserah mau hari apa, yang penting berturut-turut. Nah kalau selesainya kan barengan, selesai 7 hari dan 3 hari itu ketika berpuasa, minuman dingin atau minuman yang mau dibuat untuk berbuka puasa ini dizikiri dulu. Misal air putih ya, pakai lafal Asmaul Husna yang ya musawwiru. Jadi ya musawiru, ya musawiru, ya musawiru, ya musawiru, ya musawiru 21 kali atau mau 33 kali juga gak apa-apa. Terus disembur ke airnya, terus diminum dengan niat inson seizin Allah, ya Allah berilah pokoknya hajat punya anak ini tuh semoga juga dikabulkan oleh Allah gitulah ya. Ketika mau berbuka puasa diminum airnya ini. Nah malam harinya ketika bersenggama, sebelum bersenggama juga ucap lafal ini lagi ya musyawiru, ya musyawiru, ya musyawiru sebanyak 10 kali. Gak usah terlalu banyak nanti malah bablas. Jadi cukup 10 kali ya musyawiru. Terus suami istri ini bersenggama atas seizin Allah semoga mempunyai anak yang soleh solehah. Jadi ini tadi kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar, coba amalan Asmaul Husna yang musyawiru itu 21 kali diminum dan 10 kali ketika mau bercinta. Semoga anaknya soleh-solehah gitu. Namanya juga ikhtiar. Kalau belum pernah dengar dan belum pernah coba, dicoba aja barangkali ampuh. Nah poin ketiga ini masih jalur herbal. Buat temen-temen pasti udah paling sering denger ini karena banyak banget juga yang rekomendasiin Promil pakai ini. Ini namanya Jurus Sehat Rasulullah JSR. Jadi aku juga minum minuman herbal JSR yang aku kepoin sendiri dari Ustadz Zaidul Akbar. Tiap pagi aku tiap olahraga aku denger YouTube-nya Ustadz Zaidul Akbar dan gak sengaja nemuin JSR ini, tapi aku sedikit modifikasi dan ternyata itu juga bagus juga untuk rahim. Jadi yang ini, yang resep ini tuh bagus untuk rahim, yaitu kunyit. Teman-teman, kunyit itu bagus banget untuk menyuburkan rahim. Jadi aku selalu seduh kunyit. Jadi caranya ya, kunyit segini aja, sejari gitu. Kunyit digeprek, terus diiris-iris, masukin. Airnya 1 gelas aja, air mentah dimasuki, atau air yang udah panas juga gak apa-apa. Kalau misalnya kalian gak mau diseduh ribet ya, langsung dimasukin aja, dikungkum. Apa ya biasanya dikungkum ya, direndam gitu. Direndam kunyit. Abis itu jahe 1 jempol. Jadi jahenya digeprek, abis itu diiris-iris. Setelah itu jeruk nipis atau lemon separuh aja, tapi itu selesai airnya udah sedikit adem ya. Kalau jeruk jangan dimasukin barengan. Sama serehnya 1 ruas sereh aja digeprek, terus tinggal dicelupin. Sama jangan lupa madunya boleh 2 sendok makan atau 3 sendok makan, sesuai selera aja. Itu boleh direndam, boleh direbus. Aku kadang kalau lagi rajin ya aku rebus karena warnanya akan lebih pekat. Kalau direndam juga enak-enak aja. Pokoknya sesuai sama selera. Yang pasti itu tadi ya, kunyit, jahe, sereh, jeruk nipis sama madu. Nah madunya yang pasti madu alami. Terus jangan sampai pakai stainless steel, pakainya sendok kayu atau sendok plastik, jangan sampai pakai stainless steel. Terus itu diminum dalam keadaan perut kosong. Biasanya aku bikinnya sama suamiku. Jadi aku sama Mas Husni minum itu rutin setiap pagi. Kalau misalnya pas aku wedding, aku gak sempat bikinin suamiku pun, aku juga gak sempat minum. Aku biasanya minumnya kalau mau tidur. Jadi kalau mau tidur, aku minum itu sama suamiku. Itu enak banget, di badan enteng. Selain dia bisa menyuburkan rahim juga untuk
stamina tubuh. Pokoknya enak banget, kalian nyobain aja. Jadi menurutku ini juga yang ampuh di tubuhku karena aku melakukan ini 3 bulan dan aku langsung hamil. Jadi ini ikhtiar yang menurutku berhasil juga di aku. Barangkali ini adalah salah satu yang membuat teman-teman juga bakal berhasil menggunakan program JSR ini. Poin selanjutnya yang aku lakukan itu minum smoothies rutin. Minum smoothiesnya apa aja Bu Ulfi? Kalau pengen tutorialnya ada di highlightku. Aku pernah share cara aku bikin smoothies. Tapi buat teman-teman YouTube nih aku jelasin. Jadi aku tuh apapun jadi smoothies. Tapi yang pasti aku selalu ada buah naga, ada pisang dan ada alpukat. 3 buah itu aku smoothiesnya pakai Yakult dan juga pakai yogurt. Cukup pakai yogurt dan Yakult ini juga yogurtnya tuh aku dapet rekomendasi dari Ustaz Zaidul Akbar. Kalau tiap pagi minum yogurt itu bisa ngasih bakteri baik di perut kita. Jadinya aku rutin minumin itu ke suamiku yang tiap pagi harus banget makan nasi. Semenjak kita promil istiqomah berdua tuh dia setiap pagi mau diminumin yogurt. Cuman kan kalau buat cowok itu masih kayak kurang kenyang. Biasanya aku tambahin granol, chia seed, pokoknya banyak makanan-makanan pendampingnya. Aku juga kasih almond dan juga kurma. Kalau Ustaz Zaidul Akbar itu juga nyebutin bagusnya setiap hari tuh 7 butir kurma sama 7 butir kacang almond. Di situ bagus juga untuk jantung, bagus untuk stamina. Jadi aku istiqomahin sama suamiku juga dalam 3 bulan itu bikin smoothies. Misalnya paginya aku gak bisa, aku bikin siang. Kadang juga malam digandengkan dengan minuman JSR itu juga gak apa-apa. Kalau smoothies itu kan lebih ke kayak es krim gitu ya, enak-enak gitu. Cuman aku kasih kurma, chia seed dan almond itu tadi. Ini juga pendukung untuk kesehatan aku sama Mas Husni. Gak lupa aku sama Mas Husni setiap hari, hampir setiap hari kita olahraga guys. Setiap hari, gak pernah gak sih. Kalau enggak tuh paling kayak misalnya hari Minggu karena gymnya tutup. Mbak Ulfi, kamu kan ngejobnya padat banget, masa sih olahraga serius? Jadi kalau misalnya aku ngejobnya pagi, aku olahraganya siang sama Mas Husni. Misalnya aku jobnya luar kota sampai sore ya, aku ngejimnya malam. Terus kalau misalnya jobku dari sore ke malam, ya udah aku ngejimnya pagi. Pokoknya 1 hari tuh aku selalu olahraga. Apalagi aku memang dari muda emang suka banget olahraga, kayak tiada hari tanpa olahraga. Jadi aku kayak setiap hari olahraga. Malah Mas Husni tuh yang susah banget olahraga. Gara-gara promilku ini, Mas Husni yang badannya dulu, nanti aku kasih gambar before after ya. Dulu yang super krempeng, kecil banget ya. Jadi gara-gara aku promil ini ya, suamiku tuh jadi kayak sangat olahraga holik. Dia tuh kayak anak nge-gym banget. Sampai semuanya tuh membentuk sempurna. Bener-bener dia kayak tiada hari tanpa kalau nggak olahraga tuh kayaknya dia tuh sedih gitu. Gara-gara promil ini, jadi suami istri itu harus menjaga kesehatannya bareng. Nggak cuma istri aja yang berusaha, kalau memang pengen promil, pak suami juga harus menjaga kesehatannya. Terus aku juga dijelasin sama dokterku buat cowok-cowok yang bapak-bapak nih semuanya yang suka ngerokok dan susah punya anaknya, itu coba rokoknya dihentiin dulu. Aku juga punya sohib yang dia tuh suaminya ngerokok, kan habis nikah tuh nggak dikasih momongan selama 2-3 tahun gitu. Terus pas dia konsultasi sama dokter, bapaknya ngerokok enggak bu? Oh iya ngerokok dok. Ternyata rokok itu mempengaruhi, katanya spermanya jadinya kecil. Misalnya kayak kalau di penelitian itu misalnya harusnya sperma misal ukurannya segini ya, itu kalau ngerokok tuh ukurannya kecil gitu loh spermanya. Jadi gimana dia bisa berlari menuju ke sel telur kalau misalnya dia kecil, belum sampai sel telur tuh udah mati. Jadi disuruh berhenti dan dia beneran baru stop ngerokok cuman 3 bulan gitu, istrinya bisa hamil loh. Jadi ini juga bisa faktor yang mempengaruhi. Jangan semata-mata kalau belum hamil itu cuman istrinya aja yang berusaha, tapi pak suami juga ikut mensupport istri gimana biar pasangan tersebut itu bisa hamil gitu ya.
Nah, poin terakhir ini adalah poin yang menurutku katanya-katanya itu karena kayaknya ibu-ibu juga bakal sering dengerin ini. Tapi kalau misalnya yang bermasalah ini pak suaminya, ini bisa dicoba pak suami yang ikhtiar. Gimana itu caranya? Jadi kuning telur ya, 2 kuning telurnya aja dicampur 3 sendok madu, dikocok gitu, terus yaudah dielek. Atau kalau misalnya nggak doyan dikocok ya langsung kuning telur 2 kali, terus baru minum madu tuh istilahnya kayak obatnya biar gak amis gitu. Itu selama pagi dan sore, selama 2 minggu aja, 2 minggu tiap pagi dan sore. Tapi itu pak suaminya aja ya. Tapi selama 2 minggu itu jangan berhubungannya di 2 minggu selesai treatment itu baru bener-bener berhubungan. Jadi kayak bener-bener spermanya tuh jangan dikeluarin dulu setelah 2 minggu itu. Nah, ketika berhubungan jangan langsung pipis si ibunya, tapi bener-bener posisi bercinta itu gimana ya. Jadi kalau misalnya aku kasih contoh misal ya, ini si ibu. Nah, ini bantal. Jadi bantalnya tuh di pinggangnya si ibu gitu loh. Bantalnya di pinggangnya si ibu. Jadi kayak selesai bersenggama itu jangan langsung pipis, jangan langsung ke kamar mandi, jangan langsung berdiri, tapi bener-bener si ibu ini tidur telentang dan bawahnya ada bantalnya. Ini juga pernah dijelasin sama ustadku waktu di pondok kalau nggak salah tuh. Pokoknya kalau bersenggama itu memang sunahnya bawahnya dikasih bantal biar mungkin diharapkan spermanya tuh mungkin mendorongnya tuh ada bantuan gravitasi bumi, jadi biar jadi gitu. Itu juga boleh diikhtiari sama bapak-bapak semuanya. Ibu-ibu kasih tahu sama bapak-bapak biar pas menuju ke situ biar staminanya oke, minum kuning telur itu selama 2 minggu, pakai madu 3 sendok selama pagi sore 2 minggu aja, oke? Nah, itu semua tadi sharingku program hamil, semoga bermanfaat karena itu adalah hal-hal yang membuat aku hamil, yang ampuh di aku mencoba hamil tuh selama 1 tahun, tapi yang paling ampuh menurut aku dan suamiku tuh beberapa hal yang udah aku jelasin itu tadi. Dan aku lakuin itu tuh kalau gak salah 2-3 bulan istiqomah aja dan aku hamil. Karena sebelum-sebelumnya tuh kayak gagal kayak buah zuriat lah, apalah. Pokoknya semua yang pil-pil yang disuruh sama orang-orang tuh udah kita lakuin semuanya. Kita udah research, udah baca-baca artikel, udah tanya sana sini. Tapi poin-poin yang aku jelasin itu tadi yang menurutku dan suamiku ampuh. Barangkali beberapa poin tersebut belum pernah teman-teman lakuin, coba dilakuin. Kalau udah pernah barangkali ya namanya cocok-cocokan, tapi promil yang cocok di aku itu tadi. Dan itu kami lakukan memang benar-benar istiqomah, kita berdua sepakat. Karena memang impianku sama Mas Husni tuh kalau Syami umur 2 tahun tuh pengennya aku udah punya anak kedua gitu. Tapi sampai Syami umur mau 3 tahun tuh masih belum hamil. Jadi waktu itu benar-benar kita punya tekad kuat. Dan yang paling penting aku saranin tadi di awal yang udah aku disclaimer itu tadi, kalau promil ini cocok-cocokan. Dan teman-teman please banget harus husnudon selalu sama Allah. Jangan sampai suudon, aduh apa aku kakean dosa yo gak hamil-hamil gak dang dititipi kayak gitu. Bener-bener teman-teman setelah udah berusaha banget ya, udah ikhtiar apapun, jangan lupa juga pasrah sama Allah, doa sama Allah, karena Allah yang tahu kapan pasangan tersebut diberi titipan, kapan pasangan tersebut itu ada waktu yang pas nih, wah orang ini udah cukup semuanya nih, ekonominya oke, kehidupannya oke, bisa nih aku titipin anak nih. Pokoknya kita harus husnuzon sama Allah dan minta doa sama orang-orang terdekat, yang pasti gak usah malu untuk, pokoknya jangan kesel lah kalau misal ditanyain kapan nih punya anak, doain aja, minta didoain aja gitu loh. Jangan malah yang apa sih arti apa ya ditakoki koyo ngono ki yo getengke kayak gitu-gitu. Pokoknya kita selalu husnuzon dan yakin kita pasti akan diberi sesuai dengan waktu yang tepat gitu. Karena aku sama Mas Husni mikir, oh anak kedua ini benar-benar kayak waktu yang tepat gitu loh. Setelah kita pasrah semuanya, udah ikhtiar apa-apa macam-macam, terus kita pasrah ya wes lah, dikailah ora lah kan. Karena semuanya yang aku lakuin tadi kan kayak lebih ke banyak herbalnya gitu loh. Banyak yang kita lakuin karena memang kita pengen hidup sehat juga. Terus
akhirnya ya Allah juga ngasih di waktu yang tepat, dimana aku memang lagi enak gitu, nggak yang terlalu padat kegiatan, dan masa-masa pandemi nggak banyak-banyak event, nggak terlalu capek, jadi Allah nitipin ini. Jadi semoga sharingku semua yang udah aku jelasin tadi bermanfaat dan ada yang ampuh di teman-teman semuanya. Aku doain semua yang lihat video ini juga bakal diberi titipan sama Allah sesuai dengan hajat yang diimpikan dengan pasangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video sepanjang ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.